Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke. Pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang reproduksi pada manusia. Tapi karena waktunya hanya sedikit, jadi Ibu batasin materinya hanya pada reproduksi pada laki-laki. Ya, baik. Sebelumnya Ibu tanyakan sebelum materi Ibu mulai, Ibu ingin tanya dulu sama Andi ya. Ya, coba Andi. Sini kamu maju ke depan. Oke. Ibu tanya sama kamu. Coba Andi, di keluarga kamu berapa bersaudara? 4. Oke. Laki-laki, perempuan? 2 laki-laki, 2 perempuan. Oke, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Nah, coba teman-teman yang lain, kenapa ada laki-laki dan ada perempuan? Tentu kalian bisa melihat perbedaannya ya, dari ciri-cirinya. Siapa yang bisa menyebutkan perbedaannya apa laki-laki dan perempuan? Itu dari fisik luar. Baik, kalau perempuan, perbedaannya perempuan itu dari fisik luar ya, pinggulnya lebih besar. Kemudian ada bagian dada, payudaranya lebih besar. Suaranya lebih nyaring. Kemudian kalau pada pria atau laki-laki, tumbuh kumis sedikit, suaranya lebih besar, tumbuh jakun, kemudian ada jambang ya. Itu untuk beberapa perbedaan secara fisik bagian luar untuk pria dan wanita. Baik, sebelum melangkah ke materi berikutnya, yaitu perbedaan di bagian dalam antara wanita dan pria, Ibu tanya dulu, kalian waktu pertemuan yang sebelumnya kalian sudah pernah mempelajari tentang sel, ya kan? Apa itu sel? Baik, sel adalah satu unit terkecil dari kehidupan. Oke. Nah, Ibu ingin tahu di sini perbedaan laki-laki dengan perempuan pada bagian dalam itu adalah untuk laki-laki itu menghasilkan sel sperma, sedangkan untuk perempuan menghasilkan sel ovum. Baik, bagaimana sel sperma ini bisa dihasilkan? Itu karena ada terjadi pembelahan sel. Nah, pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya kalian sudah membahas, yaitu tentang pembelahan sel secara mitosis dan secara meiosis. Coba, secara mitosis itu terjadi di mana? Iya, terjadi di bagian tubuh, pembelahan di bagian tubuh, sel-sel yang membelah di bagian tubuh atau somatis. Nah, kalau yang meiosis, baik, yang meiosis adalah pembelahan terjadi pada sel kelamin. Nah, pembentukan sperma tadi atau sel telur tadi, pembelahannya itu dengan cara pembelahan meiosis. Ya. Baik. Hasilnya bagaimana? Untuk sperma menghasilkan 4 sel anakan. Untuk ovum juga menghasilkan 4, tapi yang 3 menjadi kandung lembaga dan yang 1 menjadi sel ovum. Nah, perbedaannya ini pada bagian dalam untuk laki-laki menghasilkan 4 sel sperma, kalau pada perempuan menghasilkan 1 sel telur. Nah, proses pembelahannya ini disebut dengan gametogenesis. Apa itu gametogenesis? Ya, gametogenesis itu ada proses pembelahan gamet, pembelahan sel kelamin. Ada perbedaannya juga untuk pria dan wanita. Untuk yang laki-laki
itu prosesnya adalah spermatogenesis, dan untuk yang perempuan adalah prosesnya disebut dengan oogenesis. Oke. Coba Ratna, Ibu pingin tahu apa tadi perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara fisik luar? Iya, betul. Kalau untuk perbedaan laki-laki dan perempuan pada bagian dalam, organ dalam? Iya, karena kalau laki-laki menghasilkan sperma, perempuan menghasilkan sel telur. Baik, anak-anakku, untuk materi gametogenesisnya, pembelahannya kita tadi yang pertama sudah Ibu jelaskan ya. Dengan bagan, kalian coba buka buku halaman 6 ya, buku halaman 6. Baik, di situ ada gambar proses spermatogenesis, kalian perhatikan ya. Siapa yang bisa menjelaskan? Baik, proses spermatogenesis. Nah, anak-anak, tadi sudah kalian pelajari proses spermatogenesis ya, sesuai dengan buku itu, gambar 6 ya. Dilihat di situ prosesnya dari spermatogonium menjadi spermatosit primer, kemudian spermatosit sekunder, kemudian menjadi spermatid ya. Terus apalagi? Dan setelah spermatid ini adalah sperma yang belum menghasilkan ekor, kemudian menjadi sperma. Oke, berapa hasilnya? 4. Oke. Nah, anak-anak, untuk materi yang selanjutnya tentang oogenesis kita jelaskan pada pertemuan berikutnya, karena pada pertemuan kali ini Ibu cukupkan sampai di sini dulu ya. Tapi ada beberapa yang akan Ibu sampaikan Ibu tanyakan ke kalian. Oke. Setelah kamu pelajari tadi tentang proses atau perbedaan laki-laki dengan perbedaan perempuan secara fisik, kemudian juga mengenai proses pembentukan sperma, kemudian oogenesis, dan materi tentang organ-organ kelamin pada pria dan organ kelamin pada wanita, Ibu ingin menanyakan bagaimana pendapat kalian setelah kalian belajar mengenai reproduksi ini, yaitu terutama kalian tahu penyakit AIDS ya, itu apa yang harus kamu lakukan atau terhadap diri kamu sendiri untuk menyikapi adanya beberapa orang atau beberapa manusia yang kena penyakit AIDS ini. Baik, itu yang pertama. Kemudian anak-anakku, Ibu juga ingin tanya, apa pendapatmu yang bisa kamu perbuat terhadap ibu kandung kamu ya, setelah kalian tahu materi tentang reproduksi ini ya. Setelah kalian tahu tentang materi reproduksi ini pada proses seorang ibu yang hamil, kemudian proses persalinan, bagaimana sikap kamu terhadap ibu kamu setelah kamu mengetahui
9 bulan di dalam kandungan, kemudian proses persalinannya. Baik, tolong dicatat ya, ditulis di kertas, kemudian nanti dikumpulkan ke depan tentang bagaimana pendapatmu menyikapi terhadap orang yang kena penyakit AIDS. Kemudian yang kedua, apa atau bagaimana sikap kamu terhadap bunda atau ibu kamu yang sudah mengandung kamu 9 bulan di dalam kandungan, di dalam perut. Kemudian juga melahirkan melalui proses persalinan setelah kamu belajar tentang sistem reproduksi ini ya. Itu pendapat yang kedua. Baik, anak-anakku, Ibu cukupkan materinya sampai di sini. Mungkin pertemuan yang berikutnya kita akan membahas lebih dalam lagi tentang pencegahan terhadap penyakit-penyakit yang terjadi pada reproduksi. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.